Jadi saya ini adalah konten kreator ya, konten kreator bagian hal-hal yang viral yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya membawa ini bukan, maksudnya speak up ini bukan masalah ini, kadang-kadang masalah kritisi juga pemerintah kalau memang ini kritisi apa aja gitu, apa aja hal-hal yang viral gitu. Jadi kalau dibilang aku spesialis RO enggak juga. Cuman memang karena ini permasalahan, saya mendukung seorang ayah ya, perjuangan seorang ayah untuk ketemu anaknya sih. Ada nama-nama lain nggak sih mungkin yang ikut terseret tidak? Jadi sebenarnya kalau di room live itu ada beberapa orang yang saya akhirnya berbicara kepada Bapak penyidik itu bahwa sudah tidak usah dilebarkan lagi untuk orang-orang siapa saja yang ada di room sana, cukup saya saja yang mengikuti prosedur ini begitu. Kok kan termasuk bisa dibilang orang yang sangat tegas mendukung Ruben. Kalau kita kembali tadi ya, sempat kaget nggak sih kok saat tahu kabar tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Ruben menjadi TSK gitu? Kaget, sedih, sesek juga ya, sampai sesek. Bukan sesek karena apa, karena seseknya itu karena saya merasa Ruben itu adalah orang yang sangat sederhana, tidak memakai jam mewah, bajunya ya mungkin saya lihat itu cuma 100 ribuan aja begitu. Tetapi kalau dia terkena masalah yang seperti ini, saya sedih karena dia adalah orang yang sangat sederhana. Kok bisa sih sampai ini, pengeluarannya itu kemana aja sih, ada apa sih dalam hidupnya, kontrolnya itu seperti apa, uangnya itu dialokasikan seperti apa begitu. Itu sih yang saya sedih, miris Kan gitu. sudah ada pengembalian pada saat itu 100 juta rupiah ke korban kepada pihak pelapor. Mungkin dari pandangan komunitas itu Ruben Onsu seperti yang sebelum-belumnya saya bilang, saya tetap meyakini dia adalah manusia yang baik, manusia yang bertanggung jawab begitu. Kendati pun keadaan sekarang tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus, tetapi saya yakin dan percaya Ruben bisa melewati semuanya ini dengan sangat baik. Kok pernah touching langsung sama Ruben? Tidak. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi itu sebuah keyakinan ya? Karena saya mengikuti dari tiap-tiap kasusnya begitu kan, tiap-tiap kasusnya, kepribadiannya, bagaimana caranya dia mengeluarkan uang untuk anaknya, pengeluaran itu yang sedemikian menurut saya, kacamata saya itu gede begitu kan, karena tidak semua seorang ayah itu bisa seperti dia lah. Dan akhirnya dengar akhirnya dia begini, akhirnya maaf, maksudnya ada tanggungan itu kan ya hebat dia gitu. Dia pakaiannya biasa, anaknya luar biasa, ternyata di balik semua itu dia punya pressure yang sangat keras begitu. Tapi udahlah, pokoknya kalau masalah itu bagi saya Ruben hebat lah. Ibarat kata, saya ulang lagi, kalau ujian dan cobaan itu datang sama dia, itu ujian itu sungkem sama dia. Oke. Kok sebagai konten kreator juga kok bisa menelaah dari hati ya kok gitu. Miris gak sih kok ketika itu dia ada audit kesehatan yang diminta dari dia? Jadi kalau kalian ini tadi saya tanyakan pertanyaannya masalah itu melebar ke sana lagi. Oke, enggak apa-apa, tapi saya jawab. Kalau masalah yang seperti itu ya, begini aja deh. Dulu sebelum permasalahan ini terjadi, saat dia menjemput, saat semua baik-baik saja, itu tidak ada yang seperti itu. Sekarang ada seperti itu, tapi apapun yang terjadi, saya tetap percaya seorang ibu akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anaknya. Tapi jangan lupa, seorang bapak juga akan mati-matian menjaga dan melindungi anaknya. Kalau ketika melihat sosok Ruben yang begitu sederhana, low profile, bertanggung jawab, kok yakin gak sih bahwa semuanya akan lewat? Ini saya bicara secara batinia aja lah ya. Jadi Ruben, kendati pun permasalahannya yang menurut orang ini pundak ini nggak mampu begitu, tapi di dalam sosok Ruben itu akan ada sesuatu yang mungkin orang tidak percaya, tetapi keajaiban dan kebaikan itu
ada sama diri dia. Jadi dia akan mampu melewati semua ini dengan baik. Oke, kan seperti tak putus dirundung malang lah bahasanya ya, terus menerus ketika belum selesai dihantam itu. Bahkan salah satu kerabat bilang bahwa pengen berhenti di dunia entertain karena rasa lelah. Ya segitu lelahnya ya pokoknya. Ya kan dia juga manusia bukan robot kan. Jadi sama kayak saya lah. Kadang-kadang kalau ada masalah, ada apa, satu dua hari mungkin sedih, galau-galau, ya hari ketiga kita harus bangkit gitu. Karena hidup kan harus terus berjalan. Dan saya yakin Ruben mampu. Oke, untuk permasalahan kemarin sudah selesai ya, dalam artian sudah cukup sampai di batas Koko sebagai saksi yang gitu aja. Sudah cukup sampai di situ. Wah, tapi kan pemilihan kuasa hukum juga jadi sorotan ya, Pak. Oke. Itu kan juga jadinya menimbulkan pro dan kontra ya ketika Koko memilih tim Bang Minola untuk menjadi kuasa hukum. Jadi Bang Minola and Team adalah pengacara yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Saya menjadi kliennya dia secara profesional dan dia menjalankan dengan sangat profesional begitu. Dan Bang Minola itu adalah pengacara yang dalam menerapkan membela kliennya itu sesuai dengan hukum-hukum pasal-pasal yang ada di negara kita. Dan Bang Minola itu setiap dia berbicara, dia selalu menyajikan fakta dan data. Dan menurut saya Bang Minola itu adalah abang pengacara saya yang begitu kerennya lah. Jadi kenapa saya memilih memakai jasanya Bang Minola. Oke, berarti mematahkan bukan karena memang ada sesuatu ya? Begini, kalau orang bilang kenapa sih orang cuman saksi aja harus didampingi? Saya kan bukan orang hukum, begitu. Saya bukan orang hukum. Jadi ketika saya ada didampingi oleh orang hukum, why not? Gitu. Kecuali saya perginya bukan ke kantor polisi ya, saya perginya ke kafe-kafe aja pengacara baru saya salah. Kalau saya ke kantor polisi membawa pengacara, mau saya jadi saksi, mau saya jadi apakah, ya kan wajar gitu, tidak ada masalah begitu. Ada lagi?